tujuan utama yang pertama adalah silaturahmi Kamtibmas saya sebut ya. Artinya saya ingin ketemu dengan ya masyarakat. Nah sekarang otomatis dengan para ustadz yang ada di sini, karena penting buat saya adalah bagi masyarakat untuk memberikan pembelajaran soal mental, akhlak. Jadi saya ingin melihat juga perkembangan di Bengkalis ini, para ustadz yang mungkin juga terdampak COVID ini kan, bagaimana pembangunannya dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tujuan saya supaya bisa memberikan motivasi, kemudian memberikan gambaran, memberikan juga masukan untuk bagaimana membangun Kabupaten Bengkalis ini melalui tingkat akhlak dan mental yang baik. Tanpa alasan, Bapak sudah pernah 2005-2006 bertugas di Bengkalis. Hari ini kondisi Bengkalis di tahun 2020 seperti apa perubahannya Pak? Adakah hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi akhlak sehingga ini menjadikan prioritas utama Bengkalis itu keamanan itu sering terwujud secara maksimal? Ya, saya melihat bahwa dibanding dengan 2006 dengan 2000 sekarang, ya mungkin ada suatu hal yang terjadi krisis ya, karena mungkin krisisnya ini bisa jadi krisis mental juga, krisis terhadap pimpinan dan sebagainya, karena perkembangan yang ada justru terjadi kemunduran. Sebagai contoh, terjadinya peningkatan kasus narkoba yang cukup tinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah ini bukan lagi masalahnya gram-graman atau pengedarnya gram, tapi justru yang ada ini sekarang di Bengkalis itu bawanya kilo-kilo kan gitu Pak ya, ratusan kilo, sehingga justru ini menjadi sebuah krisis yang bisa membahayakan Bengkalis, khususnya generasi Bengkalis ini apabila sudah terkontaminasi dengan narkoba, dalam hal ini sabu, tentunya berbahaya bagi visi misi Bengkalis, Kabupaten Bengkalis ke depannya. Mungkin pesan Pak kepada generasi muda yang hari ini bersekolah di pesantren maupun sekolah umum agar mereka sebagai penerima tampuk pembangunan negeri ini ke depannya semakin siap. Nah ini yang perlu kita juga sepakati nih Pak ya. Jadi ke depan kalau dulu ini pesantren itu kesannya sekolah buangan, nah gitu ya. Orang bandel-bandel baru di pesantren kan. Nah ini yang sekarang nih mulai merubah orang tua ini sudah mulai merubah mindsetnya. Justru sekarang tuh pesantren orang jadi idola. Nah inilah yang ingin memotivasi kita juga. Ayo kita sekolah pesantren Pak. Ayo kita sekolah belajar agama, karena dengan agama tentunya kita bisa membangun negeri ini kan. Ya. Mungkin hal-hal lain Pak yang perlu disampaikan dalam kesempatan ini melalui media ini? Saya minta kerjasama dari seluruh masyarakat, seluruh alim ulama, para dai, para ustadz. Mari kita sama-sama membangun akhlak masyarakat ini. Ya semua masyarakat, semua elemen manusia punya masing-masing punya dakwahnya masing-masing. Kayak saya mungkin dengan polisi ya berbeda dengan dakwah dengan para ustadz. Tapi mari kita sama-sama membangun masyarakat dengan akhlak yang baik supaya negeri ini menjadi baik. Jadi buat operasional ini berapa saja. Ya, tapi alhamdulillah ternyata Bapak Kapolres datang ke sini untuk bersilaturahmi dan menyampaikan sumbangan ini kepada pesantren. Dan kita pun mungkin sangat memberikan apresiasi karena mungkin selama ini baru ada Kapolres yang ingin datang ke pesantren-pesantren untuk membantu pesantren gitu Pak. Oke. Hari ini kita masih melihat bangunan yang masih tertunda, sementara hari ini adalah hari pertama tahun ajaran baru ya untuk sekolah. Dengan adanya kedatangnya Polres ini, apalagi membawa sedikit bantuan berbagi rasa, bagaimana semangat Ustaz ini bersama guru-guru yang ada di sini, Ustaz Ustazah, untuk berbuat di jalan Allah ini?
Mungkin hari ini agak dicas sikit lah ya. Karena yang datang itu Kapolres. Jadi mungkin tak macam yang biasa lah. Alhamdulillah, insyaAllah kita tambah semangat lah ni karena yang datang Pak Kapolres. Mungkin beliau juga datang selain untuk memberikan sumbangan, juga memberikan semangat lah kepada kita sini yang bekerja, karena dia pun tahu bahawa di sini ustaz-ustaz yang semuanya turun tangan mengerjakan pembangunan-pembangunan, juga mengerjakan pendidikan di pesantren. Mungkin juga ini adalah takdir dari Allah. Menengok mungkin kawan-kawan agak lemah semangat, ini Allah datangkan Kapolres ya kan, untuk memberikanlah semangat kepada kita semua sini supaya lebih rajin lagi, lebih giat lagi, lebih semangat lagi dalam membangun negeri ini. Itu Pak Junaidi. Akhir mungkin beliau tadi menyatakan kalaupun diminta mengajar saya siap. Padahal beliau sendiri bukan seorang guru, tetapi dari pengenalan kami beberapa waktu lalu dia memang sangat betul ingin memberikan. Jadi saya pun tadi mendengarkan dia mau mengajar, mungkin lepas ini saya akan langsung menghubungi Bapak Kepala Sekolah untuk menyiapkan pelajaran yang bisa diajarkan. Nanti saya cuba nanti komunikasi lagi dengan Pak Kasat Intel tadi untuk menanyakan beliau ingin mengajar pelajaran apa di pesantren ini, karena kita juga menginginkan ada ya, mungkin menjadi sebuah kebanggaan lah ada Pak Kapolres ngajar di pesantren gitu Pak Jun. Oke, ini terakhir Ustaz, ucapan terima kasih kepada Pak Kapolres yang telah menyampaikan ucapan. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada donatur yang mungkin cukup ramai di luar sana. Silakan. Baiklah, melalui kesempatan ini juga saya menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kapolres yang sudah datang. Sebenarnya selain untuk menyampaikan sumbangan, mungkin ada juga menyampaikan beberapa pesan mental, pesan akhlak, karena beliau datang ke sini salah satu misinya adalah untuk lebih memperhatikan pendidikan pesantren, mengajak para masyarakat membawa anaknya sekolah di pesantren, karena beliau juga punya kepentingan akhlak ya, untuk membina akhlak para masyarakat akhlak masyarakat melalui pesantren, begitu maksudnya. Kemudian terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kapolres atas sumbangannya, baik sumbangan daripada motivasi pikiran, kemudian tadi dia juga menyampaikan rencana ingin membantu pesantren lewat kebun-kebun ya, dia ingin mengantarkan bibit ke sini. Artinya dia menyumbangkan pikirannya lah. Selain menyumbangkan uang, juga menyumbangkan pikiran. Terima kasih sebesar-besarnya. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan untuk seluruh donatur pesantren. Mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena rata-rata penjual pecel lele di daerah kota itu semuanya sedekah di sini ya. Ada yang 10.000 seminggu setiap hari Jumat. Kami tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi insya-Allah Allah sudah mencatat semua itu dalam Lauhul Mahfuz, dalam kitab-kitab kebaikan, dalam catatan-catatan amal yang akan diberikan di tangan kanan nanti pada hari kiamat. Kami tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih kecuali dengan ucapan saja. Ada pembalasan-balasannya insya-Allah. Tetaplah ikhlas, tidak mengharapkan imbalan dari kami, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala untuk dipermudahkan segala urusan. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalian suka dengan channel Star TV Bengkalis? Jika kalian suka, maka kunjungilah channel tersebut dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.